kesehatan yang masih kalau kita mengenai manusia itu ya tidak perlu saja. Pagi ini sudah mulai agak enak, cuaca mudah-mudahan ke depan dan cuaca bisa kembali seperti biasa. Walaupun nanti sebenarnya juga akan masuk musim hujan ya. Juga sudah lebat masalah-masalah untuk sejalan langkah di Google biar kita yang ini tapi yang bisa sama Bapak Ibu yang dihormati Pak dan bisnis biasa mau kita dulu kajian satu pagi dengan bacaan basmalah. Nanti kita akan melanjutkan bacaan HPT Pak Yusuf Mustafa dan Pak nanti masih dilakukan untuk dengan selanjutnya insya Allah pada pagi hari ini masih melanjutkan dari kajian besar dan Budi ya, jadi kemarin kita jadikan Allah lagi pembeli besarkan apa sekarang kita bagaimana seperti itu versi pada tempat ini baik saja jadi saya minta untuk besar bersama dan menggunakan jadi golongan materinya sampai dengan hasil bukti dan itu istilah diberikan hasil sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu, Bapak, jamaah rahmatullah, kita lanjutkan bacaan putusan tadi yang mana pada Sabtu yang lalu kita sampai pada tuntutan awal ya. Pada terdahulu kita sampaikan bacaan tasawuf itu at-tahiyatulillah sholawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin sudah kita sampaikan ya, setelah bacaan itu membaca salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa ya. Kemarin kita sampaikan ya bahwa doa yang bisa dibaca atau pada kesempatan yang terdahulu itu juga kita sampaikan bahwa doa yang bisa kita baca pada
sholat sama pada tasyahud itu. Kita lihat contohnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apabila kalian duduk dalam rakaat kedua, ucapkanlah segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan atas kita dan para hamba Allah yang soleh. Kemudian bacaan syahadat ya. At-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat dan seterusnya itu sampai salam itu sama di hadis. Ini dasarnya hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang mengisyaratkan lebih ringannya butuh tasyahud awal dibanding tasyahud akhir. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fil rak'ataini ulain ka'annahu 'ala rawfi hatta yaqum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk pada rakaat kedua bagian pertama seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas. Artinya duduk tasyahud awal itu tidak terlalu lama sekali, ya. Bila dibandingkan dengan yang kedua, maka lebih panjang yang kedua. Nah, kemarin ini di babak terdahulu, ya. Nah, setelah kita membaca salawat itu apa? Tapi coba kita lihat di buku himpunan utusan tadi jilid 3 halaman 583-584 itu ada dua variasi bacaan tahiyat atau tasyahud. Sebelum ke bacaan terusnya. Yang satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Itu bacaannya adalah tahiyatulillah wassalawat wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bacaan tasyahud atau at-tahiyat riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini tercantum di tadi putusan isi at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Cacat. Kalau artinya, kalau yang tadi at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, segala ucap selamat, salawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Kemudian syahadat. Kalau hadis yang kedua ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini yang mungkin sebagian kalangan Muhammadiyah hampir jarang menggunakan yang ini, gitu. Tetapi ini juga di dalam putusan tarjih disebutkan demikian. Artinya kita kalau hafal ya boleh saja membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah dan seterusnya itu, ya. Nah, artinya setelah ucapan selamat, keberkahan, sholawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Terus mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barokahnya. Dan seterusnya. Maka kalau diperhatikan dengan seksama, terdapat 3 perbedaan redaksional dalam 2 bacaan tasyahud tersebut. Yang pertama kata kalimat didahulukan setelah kata at-tahiyat pada bacaan pertama. Sedangkan kata lillah pada bacaan kedua diakhirkan setelah at-thayyibah. At-tahiyatillah. Kalau di sini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini lillahnya di belakang. Kalau yang tadi at-tahiyatul lillah. Kemudian ini perbedaan pertama, ya. Yang kedua terdapat tambahan kata al-mubarakat pada bacaan kedua yang itu tidak terdapat pada bacaan pertama. Kemudian yang ketiga, syahadat Rasul pada bacaan pertama berbunyi asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan pada bacaan kedua wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu kalau tadi di dalam teks hadisnya ini. Jadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu yang di dalam at-tahiyatul lillah. Kalau yang di dalam at-tahiyatul mubarakatus sholawatu as-salawatut thayyibatul lillah itu bacaan syahadat Rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hadis riwayat Muslim, ya, dari Abdullah bin Abbas. Yang di hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomornya beda, yang riwayat Muslimnya kalau ini riwayat nomor 600, hadis riwayat 610, yang 609 riwayat Muslim. Beda di sini.
Ya, kalau yang tadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan kesamaan yang terdapat dalam kedua bacaan tersebut ada pada bacaan salam kepada Nabi Muhammad, yaitulah yang sama. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian berpendapat bahwa bacaan tersebut yang terdapat di dalamnya Assalamualaikum dibaca saat Nabi masih hidup. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka diganti dengan Assalamu ala Nabi. Ada yang mengganti itu Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana pendapat Tarjih Muhammadiyah? Dalam fatwa Tarjih disebutkan bahwa bacaan salam kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud itu seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya berarti salam sejahtera serta rahmat dan berkah Allah bagimu wahai Nabi. Jadi bukan Assalamu alayyan Nabi, Assalamu ala Nabi, bukan itu ya. Yang berarti salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah bagi Nabi. Itu jadi di majelis takjih tetap berpendapat walaupun kita sekarang tidak bertemu langsung atau Nabi susun mama itu tetap menggunakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ini itu ya kita berhadapan langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Majelis takjih menyebutkan bahwa itulah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah terutama sholat, kita harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda sallu kama ra'aitumuni usolli, gitu ya. Salat bagaimana kamu melihatku sholat. Kamu di sini, kamu apa? Kalian melihat aku Nabi pada waktu itu. Tentu kemudian dengan periwayatan para sahabat sesuai dan yang dilihat atau didengar oleh sahabat pada waktu itu. Dan sahabat pada waktu itu banyak, kemudian bisa jadi ada yang meriwayatkan dengan versi yang sedikit menurut kita ya ada perbedaan yang sedikit-sedikit gitu ya. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan para sahabat untuk menggantikan salam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tersebut dengan salam kedua di atas itu tadi. Ya. Jadi yang salam kedua ini tadi, Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu tidak ada dalam pandangan majelis takjih bahwa
para sahabat tidak mengajarkan itu, walaupun Nabi sudah tidak bersama para sahabat waktu itu. Ya, setelah Nabi wafat, kemudian diganti dengan bacaannya Assalamu ala Nabi. Ada. Setelah kewafatannya beliau, jadi setelah kewafatannya Nabi itu tidak diganti oleh para sahabat. Jadi meskipun maknanya lebih tepat bagi sebagian ulama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, namun mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud itu yang harus diikuti adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun kita tidak mengetahui hikmahnya. Nah, artinya kalau ada yang bertanya, loh mengapa Nabi sudah tidak ada nama kita sekarang dan tidak berjumpa, bacaannya kok tetap dengan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditambahkan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak pernah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi ini ada tambahan saja, tambahan pendapat dari para ulama kita yang dalam di majelis takjih ya, dengan kajiannya ya, kemudian tidak dijumpai kalimat atau dalil yang jelas yang menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena Nabi tidak mengucapkan itu untuk bacaan sholat dalam tasyahud itu. Yang berarti salam sejahtera serta rahmat dan berkah Allah bagiku. Nah, ini kalau seperti itu seolah-olah nombok dari maknanya salam sejahtera rahmat barokah Allah itu hanya bagi Nabi Muhammad saja, tidak ya. Dalam sholat beliau juga tidak mengucapkan atau mengajarkan seperti itu. Padahal itu lebih tepat bagi beliau. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan seperti itu. Adapun di luar sholat kita boleh mengucapkan salam kepada beliau dengan bentuk kedua dina, artinya dengan bacaan salam atau sholawat yang sekarang ini atau yang bermacam-macam itu ya, yang tetapi kalau di dalam sholat ya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu jamaah rahmatullah ya, tentang pun telas ini dereng rewok ini buat jam 6 padahal. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita sudah sampai pada bacaan at-tahiyat atau tasyahud yang ini kita di buku putusan tarjih jilid 3 halaman itu 583-584 itu ada dua variasi bacaan tahiyat atau tasyahud ya, yang mungkin terutama kalau sekarang di sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk anak-anak kita itu ya diberikan untuk pelajarannya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya itu.
Nah, sebagaimana pada kesempatan yang terdahulu kita sampaikan, itu bukan berarti sebenarnya Muhammadiyah hanya mengakui atau mengajarkan yang ini, tidak. Ya, di dalam buku putusan kaji jilid 3 itu juga terdapat ini at-tahiyatul mubarakatut sholawatut thayyibatun lillah dan seterusnya. Nah, jadi sewu bagi Bapak Ibu yang mungkin juga selama ini punya anggapan pandangan nek bacaan at-tahiyatul mubarak dan seterusnya itu tidak diajarkan oleh Muhammadiyah, itu keliru. Ya, kita keliru kalau apa, menyimpulkan seperti itu. Ya, ya tetap ada dasarnya. Tetapi mengapa di lingkungan kita terutama anak-anak diajarkan yang ini, yang adanya sunnah? Nah itu alasannya ya untuk kemudahan dan supaya ya mudah saja bagi anak-anak. Karena jangan sampai kemudian apa, anak-anak malah menjadi bingung gitu ya, yang mana. Tapi kalau sudah beranjak remaja dewasa, apalagi kita insya Allah bisa memahami. Kemudian kalau kita akan belajar dengan bacaan ini atau mengamalkan sholat dengan bacaan ini, tentu juga tidak apa-apa, karena dasarnya juga apa, dengan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas. Demikian Bapak Ibu jamaah rahmatullah, sudah pukul 6 mungkin, karena materinya yang kita siapkan ini ya, mungkin ada hal yang akan disampaikan atau memperkaya apa tentang bacaan sholat ini ya. Yang non sewu selama ini kita belum sempat menyiapkan apa untuk bukunya ya, karena untuk menyiapkan buku yang praktis ringkat belum sanggup. Oke, saya demikian Bapak Ibu sama rahmatullah ya. Semoga bacaan sholat yang kita sampaikan walaupun hanya beberapa menit ya, seperti kemarin hanya kira-kira 10 menit, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, memperkaya pemahaman kita. Mengatur nyuwun pangapunten, bila taufik wal hidayah wal itu wallahu a'lam bishawab wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, mengingatkan hari di sesi pertama. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana nab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak, jamaah sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Wafil khusus datang Bapak Ketua PCM Muhammadiyah, PCM Nitian, beserta pengurus, rahimakumullah. Bapak Ibu sedaya alim ulama yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa sowan di hadapan ibu bapak sekalian. Dalam keadaan sehat, walaupun kalau rada watuk nggih. 3 hari ini sudah tewas karena batuk demam. Mugi-mugi apa yang kita lakukan pagi ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya hari ini mengambil pembukaan dengan surah Al-Baqarah 100 kira ya ini 129 ya, kalau saya salah mohon. Ini tentang bagaimana kita itu belajar tentang Islam. Rabbana asyhim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Jadi Rasulullah itu diturunkan di muka bumi tanggal 28 kan kita Maulid ya, 12 Rabiul Awal. Itu hari Senin. Rasulullah itu dilahirkan. Dan beliau kebetulan sedo itu juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal usia 63 tahun. Jadi ini menjawab pertanyaan, saya sering ditanya, Ustadz kalau mati hari Jumat itu masuk surga? Ya tergantung. Jadi nak jenengan pengen mati masuk surga ya seminggu kas. Boleh pas Jumat. Kalau saya menjawab, mboten, kabeh hari itu baik. Rasulullah saja les itu hari Senin, gitu. Jadi kan pemahaman-pemahaman seperti itu sekarang mulai muncul di zaman akhir. Jadi ilmu gadok-gadok kayak gitu ya. Ayatnya ada, tapi bukan begitu. Ya ada lagi yang, nah Indonesia itu para ulama itu sedone Selasa yang banyak. Nah, itu yang nanti Kiai besar P3 itu mana yang sarang itu sama Muhammad Zubair ya. Itu kan sedone itu hari Selasa. Itu pas saya haji Pak itu. Beliau ada di Mekah bareng saya. Ya mung bareng, ora ono hubungane ngono kan. Kalau kan memang biasa, beliau kan orang besar. Itu Selasa. Kita jenengan pengen mati nih kayak ulama mati yo dino Selasa. Ya. Nah, yang jadi masalah itu bukan mati dan tidak. Ya. Kita itu masuk di dunia atau masuk dunia akhirat. Ada orang yang dikatakan kamin masurin fil ardi wala yakuban fis sama. Ada orang yang masuk itu di bumi tapi tidak dikenal di akhirat. Maka dari itu, dengan ngaji ini, kita minta supaya malaikat itu mengenal kita. Besok neng
Wonten ing akhirat itu malaikat wis kenal. Kowe iki sapa e? Ngaten iki. Nek malaikate nggodhian. Kowe iki sapa e? Mati iki. Nek kula nganu jamaah nitian. Ya, tinggal nitian tok. Nah, sesuk ngaji kae nggih. Kula teng pojok. Sik endi nggih sik rada lemu nika. Ngatane. Ya dideloki daftare ngoten iki. Ternyata ono. Karena tersimpan di lauh mahfuz. Kajeng Gusti Allah kan nerangkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum kulasai'in ahsainahu fi imamin mubin. Gusti Allah itu ngendika, sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati dan aku yang akan mencatat amal perbuatan di lauh mahfuz. Jadi Gusti Allah, para ulama ketika akan kami min masyurin fil ardi, ada orang yang begitu masyhur di dunia wala yakuban fis sama, tapi dia tidak dikenal di akhirat. Nah, ini harus dirubah polanya. Kita insya Allah masyhur di bumi, masyhur di akhirat. Minimal nang bumi orang masyhur tapi di akhirat dikenal. Kisah tentang sakaratul maut kan ngaten, Pak. Ketika kita mati, kemudian kita naik di iliyin, itu kan semua bertanya, siapa sih mati? Siapa sih mati? Ngaten tak? Kemudian si fulan. Ternyata baunya itu harum. Semuanya itu serba putih. Kan dia masyhur di akhirat. Semua serba putih, semua masyhur di akhirat. Oh si fulan, baunya wangi. Tapi ada siapa sih mati? Baunya busuk, hitam. Sehingga tidak dikenal di langit. Karena semua dikenal di langit, disuwun ke pangapura kalian Gusti Allah. Gusti Allah ya kenal, wis kecatet, wis tahu menyang meskipun pisan. Dan polanya itu begitu. Pola tercatat di akhirat itu gaib. Asal kita datang sudah tercatat. Makanya saya pernah matur, saya nyateti ora bakal kliwat. Nah, sing sok kliwat nyateti kan panitia. Lali dong absen. Jadi orang mau Gusti Allah itu menjanjikan inna rabbahum bihim yauma idzil lahafir. Jadi zat yang mencatat itu zat yang sangat kuat dan maha teliti terhadap segala sesuatu. Sehingga setelah niku gabungannya nopo? Surat Luqman. Surat ke-31 ayatnya 16. Ya bunayya, wahai anakku, berbuat baiklah kamu. Niki Luqman ro anake. Aku lo kalian jenenge, kan ra mungkin aku muni ya anakku. Mosok gedene semene tak muni anakku. Nggih ya jamaah. Berbuat baiklah kamu. Itu ayat 16. Meskipun perbuatan baikmu itu sebesar zarah. Lalu perbuatan baik itu, mungkin pernah saya sampaikan, dimasukkan dalam kerikil. Lalu kerikil itu dilempar di antara langit dan bumi, kata Allah. Ini perumpamaannya itu keren banget itu. Dilempar di langit dan bumi, di antara dua, di angkasa. Kita tidak tahu di mana kerikil itu berserak. Tapi kebaikan itu tidak pernah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wapi'e kok kaya ngono kalimatnya. Untuk menggambarkan bahwa tidak ada yang terlewat. Yaitu kerikil kecil saja. Kemudian dimasukkan dalam perbuatan kecil dimasukkan dalam kerikil. Kerikilnya dilempar. Di antara langit dan bumi. Kita tidak tahu kerikil itu terserak di mana. Tapi perbuatan itu tidak akan pernah tersembunyi dari Allah SWT. Nah ini menggambarkan betapa orang Islam itu setiap desah nafasnya, di setiap detak jantungnya, itu menjadi bagian dari kebaikan kita. Itu loh yang diperjuangkan Rasulullah itu sejak dulu. Makanya ketika kita dihisab jumlah dokumen kita 33 lembar. Dokumen kita itu 33 lembar. Dan setiap lembar kalau dijereng, itu sepanjang mata memandang di padang mahsyar.
Padang Masar itu digambarkan bumi langit dadek siji diwali. Wombone dawane kula saking Palagan ki wis setengah jam. Waduh raja mesti padha-padha Jogja. Coba tekan Samas ngoten niku. Yo Samas bisa ngidul meneh. Ya pirsa, Samas ngidul dengan ngendi? Ya tekan akhirat kuwi kok sampeyan itu. Aku ya ora ngerti kok malah kon. Artinya konsep inilah yang ada ketika Rasulullah turun. Jadi tanggal 28 sesuk ini kan prei, nggih mboten Bu? Prei ini apa? Netone mbahmu. Wangel cak rembugan gitu, lari pun Rasulullah. Rasulullah itu memperingati Maulid Nabi. Itu karena apa? Kita mengingat peran dan jasa beliau itu unlimited, unless, around, no. Maka pagi ini, mari kita lihat betul Pak, Rasulullah itu memperjuangkan sesuatu sehingga apa? Sesuatu yang kecil-kecil itu menjadi bagian dari umatnya untuk menjadi penghuni surga. Umur kita hanya 63 tahun rata-rata. Jogja itu paling panjang, 72 tahun. Expectation life orang Jogja itu paling panjang se-Indonesia, 72 tahun. Jadi yang pengen panjang umur pindah Jogja, karena itu paling panjang se-Indonesia. Nggih pun kula matur, wong Yogya kok paling panjang umur, teh napa Bu? Nrimo karo ndablek iki beda tipis. Termasuk ibu-ibu. Maka konsep saya hari ini adalah bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Sing penting niku sesuk awake dhewe mati, iku dianggap anggota, ngoten niku lho. Anggota partai ngono ya bingung. Anggota Muhammadiyah, ora anggota kartu miskin. Wah, angel lho, wingi niku kula sekretaris RT. Yo rembugan. Rembug diundang Pak Duko. Ya Pak Duko, update status kemiskinan. Sing entuk napa BLT. Lalu RT diklen daftar. Sing wis sugih-sugih iki dicoreki karo RT-ne. Lah kok nesu? RT-ne dijotak. Lah bingung tok RT-ne. Wis duwe mobil. Duwe mobil ndul ngoten iki. Dicoreki nesu. Aku kok mbok corek, jenengan pun mboten miskin. Sing kandha sapa? Ngoten iki. Sing nentokke aku, cek goblok sapa ki aku ngoten iki. Akhire wingi rapat terakhir, RT-ne ra ono sing ganti blas. Pripun kok sing update mboten. Ha mending ya to, datane salah bangane dimungsuhi tangga ngoten iki. Ini lho wong kita tentang rezeki niku. Banget tenan. Duwe mobil, nggih omahe wis lantai ngono kae nggih. Ono ya dicorek saka apa BLT nesu. Yo piye nggih to angel rembugan niku. Kaya ngono pengen masuk nang akhirat. Nah, ini fakta tidak terbantahkan. Maka hari ini saya akan bicara tentang bagaimana rezeki itu posisinya untuk kita. Janji kula ibu-ibu sing sholihah, ya mergo ibu-ibu ini sing membuat rezeki baik dan tidak ibu-ibu. Kadang-kadang kakung ini ku ya mergo ra betah omongane wong mburi. Tanggoku, piye kae kowe iki padha-padha pegawe. Aku wis tuku TV. Aku kok ora. Kayak tuku mobil, kowe kok ora. Akhirnya bapake judeg njur korupsi nek ana. Nek ra ana njur nyolong. Nolong ra ana njur bunuh diri kuwi kok ana betare. Inilah maka pola-pola rezeki itu harus dipahamkan. Maka tadi saya matur, apa yang harus dipahamkan? Di surat Al-Baqarah tadi satu, dibacakan ayat-ayatnya. Jadi sing jenenge wong ngaji itu dimulai dengan ayat-ayat sejarah. Maka hampir 70% dari isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah. 6.666 itu tentang masa lalu. Makanya hampir semua Al-Quran itu memakai grammarnya itu past tense. Masa lalu. Kabeh masa lalu. Ya, kisah-kisah itu masa lalu.
Kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian dicari napanipun pelajarannya. Kemudian setelah itu baru gitu kan, setelah membaca ayatnya, kemudian memahami isinya, baru mengambil hikmahnya. Nah kadang-kadang ayatnya urung diwaca, wis mencoba mencari isinya. Ono sing urung diwaca ayate wis mencari napa hikmahnya. Lha ora iso. Iku contoh wong-wong sing sinau saka YouTube, sinau saka media sosial. Saka YouTube ayate rapal, ayate ra diwaca, sejarah ra diwaca, langsung diaplikasikan. Akhirnya oke sing tidak tepat. Ya sinau YouTube iki ra apa-apa, ning perlu saya sampaikan di sini. Saya gawe konten YouTube ora kabeh iso dipercaya. Orang dipercaya, ada tim dari seorang menginformasikan ke saya. Ini rahasia aja omong-omong. Tenan aku udah ngomong lirih-lirih gitu. Ada tim janjiannya dudu wong Islam. Tapi seolah-olah dia jadi orang Islam, melempar di media sosial untuk memecah belah kita. Awake dhewe yo padu dhewe. Padahal itu bukan orang Islam, tapi dia mempelajari Islam. Ke zaman Nabi kan ngoten niku. Makanya niki warga Muhammadiyah, saya minta jangan selalu mudah terpancing dengan media sosial. Media sosial itu nek sing kira-kira meragukan, ya rasa dipercaya mentah-mentah. Tekok kesik tabayun. Niki bener napa mboten? Terutama yang ada di WA group. Biasanya sing emosional iki sik kudung-kudungan. Agar ono berita titik, ono ayate titik langsung tangi turu wis subhanallah. Masya Allah. Ternyata Al-Quran itu ilmiah ya. Wah, aku yang ini. Goblok kementus aku yang akhirnya salah. Contohnya ketika ditemukan tentang napa jenenge ayam pagi hari, ya toh, Nur Cahaya. Ono sing ngomong sudah ada penelitian. Ternyata memang benar. Bahwa Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj naik cahaya. Setelah dihitung ternyata benar. Cahaya itu kecepatannya sekian, berarti Rasulullah benar. Saka Mekah tekan nanti Sidratul Muntaha iki wektune 1 malam. Sekian, akhirnya ketemu sekian kilometer, sekian detik. Kabeh urung diwaca wis Masya Allah. Sekarang pertanyaan saya, nek ngitung salah, itu kan goib dul. Aku ya Allah. Goib kirain iso ditung ngoten niku. Itu namanya desakralisasi ibadah. Desakralisasi kegoiban. Nggak usah pakai hitungan. Nanti suatu saat ono sing ngitung jebulane hitungannya salah, apa lalu kita tidak percaya kepada Isra Mi'raj? Yang kedua, esok ki memang ono cahaya malaikat turun. Mergo apa cahaya kuwi iso didelok nganggo pitik. Pitik iki petok-petok mergo weruh cahaya. Hasil penelitian Mr. Johnson. Ibu-ibu wis subhanallah, masya Allah, ben ketok gaya. Wis ngerti dhisik dhewe. Iku malah padha karo ngetokke petuke. Mulane nek ora paham, ora komen, ndak ketok le goblok. Goblok di-share dan ya padha wae. Makanya kalau sesuatu karena apa? Itu tidak jelas, Pak. Sesuatu yang sok ilmiah itu belum tentu ilmiah. Berulang saya matur, biarkan Islam itu dengan kegoibannya. Biarkan Islam itu berjalan dengan apa adanya. Itu satu. Sekarang yang kedua, tentang rezeki, itu juga nggak bisa dihitung dengan matematika. Setelah itu, maka saya akan membaca saat ada yang namanya ada seorang hadis dari Bukhari Muslim.
Diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Suatu hari ada seorang ibu datang membawa 2 orang anaknya. Kemudian anak dia itu kelaparan, minta makanan kepada Siti Aisyah. Ternyata Siti Aisyah mboten kagungan makanan, hanya punya 1 butir kurma. Lalu 1 butir kurma itu diparuh oleh ibunya, diberikan kepada 2 anak perempuannya. Rasulullah keluar, melihat itu Rasulullah ngendika, kerja keras, usaha dari ibu untuk melindungi anak perempuannya menjadi fadilah dari terhindar dari neraka. Saya maca ini, Bukhari Muslim ini, muktabar ini hadisnya. Itu madeg gitu kan. Makanya ini yang membuat saya semangat. Rasulullah itu membuat jalan supaya kita gampang menjadi penghuni surga. Caranya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menambah kebaikan itu. Itu gaya Rasulullah. Makanya ibu-ibu kan sudah tidak hanya melindungi 2 orang anaknya toh. Panjenengan wis bekerja keras. Esok sore direwangi nang sawah, direwangi nang dagang, direwangi pegawai, direwangi nang omah, ibu rumah tangga untuk melindungi anak-anaknya. Diniatkan ibadah itu bisa menghindarkan dari neraka. Amin ya robbal alamin. Padahal hanya separuh biji kurma saja itu sudah menjadi fadilah masuk surga. Bapak-bapak gimana? Hadisnya beda lagi dalam hal rezeki ini. Ketika ada seorang memanggul kayu bakar di pundaknya, ketika ada seseorang minta kepada Rasulullah, kula nyuwun sego, kula nyuwun panganan, saya minta duit. Rasulullah lalu mengatakan, mana surbanmu, dijual oleh Rasulullah. Setelah itu ditulikanlah parang, kamu mencari kayu bakar, bawa ke sini. Setelah itu laki-laki itu, suami itu membawa kayu bakar, dipanggul. Kemudian Rasulullah ngendika, kayu bakar yang ada di pundakmu adalah fadilah menuju surga. Lalu hadis yang lain, nafkah yang diberikan oleh seorang suami untuk membebaskan budak itu baik. Untuk membantu orang kelaparan itu baik. Tapi lebih baik ketika harta itu atau rezeki itu diberikan untuk nafkah anak dan istrinya. Jadi konsep-konsep yang sangat humanis ini diterapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nenek ibu-ibu yang bekerja keras atas panjenengan, kan keren banget tuh ibu-ibu itu nyambut gawe pol-polan, esok ngono ya wis muruput subuh, masak, kletekan ket isu. Ngoten niku itu kan keren. Mergo napa? Supaya anak-anak perempuannya, anak-anak laki-lakinya iso sekolah pinter, bapak ele nyambut gawe tenanan. Itu fadilah saka menghindarkan api neraka. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak ya apresiatif. Ibu wis masak apik, enak, ngoten nika, bapak-bapak dahar. Nak wis dahar yo diapresiasi, itu ganjaran meneh. Ibu-ibu nak panjenengan bar masak nika, bapak-bapak nak dahar esuk matur nuwun mboten kalih jenengan. Kathokku mlotrok. Matur nuwun mboten. Krungu cek pecisan. Nuwun ya Bu, kowe wis masak enak hari ini. Ngono wae dadi ganjaran. Ning bapake muni piye? Anyep. Kasinen mangan kantor. Ibu lho mangkel di ngonoke. Mek garek nemploke crigis. Akhirnya esuk padu. Mergo ora ikut Rasulullah. Lah ngoten niku to. Padahal apresiatif. Nuwun ya Bu, wis masak enak. Wah, dadi ganjaran meneh. Ibuke dialem ngono. Wong wedok niku, Pak, nak dialem. Alah. Langsung ke amnesia mendadak. Langsung petek mendadak wis tak cobanen ngono to. Bone kowe kok saiki kok ketok ayu banget nalah koget ngono ya ta. Wis golek pengilon ngono minger muter kaya wong kocluk. Mergo di alam apa bar madang Allah masyaallah bone kok kowe masak enak banget langsung mak jentit. Lo bal.
langsung mak jentit bahagiane nemen gitu. Langsung semangat kabeh diasai, kabeh dingeti, kabeh diresiki, kabeh didoli. Ngoten ya. Saking semangate mergo dialem. Ngoten niku. Iku sunai Rasulullah. Esok sih untuk ganjaran. Ini memang yang sederhana. Ini yang sering dilupakan oleh kita. Istri solehah itu ya bener karo oleh maca. Tapi hari-hari itulah sebenarnya istri punya peran yang luar biasa. Mulane gampang mlebu swarga. Setiap gerakannya jadi surga. Melindungi dua anak perempuannya dengan separuh kurma saja. Menghindarkan dari neraka. Ittakunaro. Walau bisiki tamrotin. Fa'lam tajidu fi kalimatin thayyibatin. Bukhari Muslim muktabar. Rasulullah ngendikaken iso menghindarkan saka neraka meskipun kamu bersedekah separuh biji kurma. Kalau kamu tidak punya separuh biji kurma, bersedekahlah dengan fi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik. Artinya every single person itu punya kewajiban untuk bersedekah. Ora kudu ming sing sugih, semua. Karena sampai Rasulullah mengatakan sing ora duwe seponten sing ora duwe separuh biji kurma. Ayo ibu-ibu ana sing membengi niku mung duwe roti siji, ora. Oh, sego nganti esuk dilebokke kulkas. Dipakake pitik, ana sing dilebokke nang blumbang nggih mboten. Berarti kan kudu duwe kewajiban sedekah. Ngono kok aku iki ora sedekah, aku wong miskin. Ternyata ora, termasuk kalimat yang baik. Maka kadang-kadang saya berpikir, orang Jepang itu karena saya lama di Jepang 6 tahun, itu ora tau ngaji muludan, ora tau ngerti sunah Rasulullah, tapi mengambil pelajaran dari Rasulullah. Maka Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Sapa sing melu Rasulullah, wa ma yutillahu wa rasulullah la'alakum tuflihun, mesti bahagia. Karena Rasulullah ndawuhi apresiasi berkata yang baik, nggih. Sithik-sithik matur nuwun, titik-titik matur nuwun, nggih. Bapak-bapak ya matur nuwun. Makanya kalau pagi bar niku matur nuwun ya Bu, kowe pancen wis masuk enak hari ini. Ibuke ya sama-sama. Aku ki isone ya ming ngono Pakne. Nah, di Jepang orang mengatakan gochiso sama desta. Terima kasih sudah masak enak hari ini. Jongko istrinya ngomong, do itasi masite sama. Engko ceblenge melu. Ceblenge cilik melu, gochiso sama desta. Makasih ya Mak, sudah masak enak hari ini. Ngoten niku pendidikannya itu keren banget ya Rasulullah. Aja saiki melu bapakne, anyep. Nah itu kan cebleng ramutu itu kan mergono omah. Mulai hari ini matur nuwun. Oke. Dicoba yang sederhana. Ibu juga saya kalau tekon. Sampeyan meneng wae. Pak nak panjenengan maringi blonjo ibu matur nuwun mboten ibuke. Ra tekon kowe. Nggih, wong tekon sik kene. Matur nuwun mboten. Muni we rawani. Biasane sak titeni kok nitian kan wajah-wajah tertekan. Engko ibu-ibu alah padha ustate. Heeh. Besok sampean matur nuwun, itu istri solihah. Nggih. Nuwun ya Pakne. Pancen suami ideal. Aku ki mbiyen nek ora mbok kukup nasibku piye Pakne. Pokoke matur nuwun banget ya pancen kowe iki pinter tenan. Aku mbok kei dhuwit 200.000 nggo sesas. Cukup mboten, Bu? Cukup lemadan nganggo apa? Oh iya, hal-hal tegel-tegel sampean. Bapak yo bangetan ngene 200.000 kok. Endi lawuhe? Kok ora ana ndoke? Ndokmu. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita bisa menjadi penghuni surga dengan kalimat yang baik. Makanya di dalam Maulid itu kita melihat dua hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu, beliau itu mudah
terima kasih. Matur nuwun. Mudah matur nuwun, itu yang penting. Matur nuwun itu bentuk dari bersyukur. Dari Abu Musa, Rasulullah SAW itu mengatakan, dari Tirmizi ini, Rasul yang namanya bersyukur beliau kados pundi. Bersyukur itu adalah satu di dalam hati, dua dilesankan, tiga diamalkan. Itulah rasa syukur itu. Maka dalam konteks ini Rasulullah selalu mengajarkan. Maka di surat Ali Imran yang 133 gitu, wasari'u ila mafirati mirabikum wa jannatu adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wa dara wal katib wal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah kita mudah terima kasih dengan bersyukur yang luar biasa, yang kedua adalah merasa kita banyak salah. Nah, ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Ketika satu saat Rasulullah itu sedang ngoten iki ajeng salat. Tiba-tiba Rasulullah ngendika ngaten, akan datang seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Datanglah laki-laki itu dengan air wudhu masih membekas di jenggotnya. Kabeh ndelokke, iki sapa? Pun. Hari kedua, Rasul melakukan hal yang sama. Ada seorang laki-laki akan datang hari ini, sudah dijamin masuk surga. Datang. Hari ketiga, Rasul ngendika meneh, akan datang hari ini seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Mas'ud itu penasaran. Opo, lawang sahabat aja ndak pernah disebut untuk dijamin masuk surga. Liki ora jelas kok dijamin masuk surga. Lalu curious dia. Gaya sahabat itu nak urusan swarga curious. Gaya swarga itu mesti digoleki. Kok iso? Ya persis penjenengan. Nah ana wong apik ibadah kan yo pengen to. Jenengan kan mangkel. Apa? Kok mangkel seneng nek ana wong sing sedekahe akeh, yo pengen niru. Nggih mboten Bu. Nggih, ana sing tahajud yo do pengen tahajud. Sama Abdullah bin Mas'ud nggih. Rasul saya mbok tak ikut ke rumahnya. Dek niku penasaran, apa yang membuat apa itu namanya dia masuk surga. Ternyata hari pertama, kedua, ketiga itu padha deknen. Tidak ada yang berbeda dengan yang kami lakukan. Waktu niku. Akhirnya hari ketiga pamit. Abdullah bin Mas'ud pamit. Sahabatku, ternyata saya tidak menemukan perbedaan ibadahmu dengan kami. Tapi saya masih penasaran, nak cara kene. Kok Anda dijamin masuk surga? Lalu dia menjawab dengan sangat rendah hati. Iya sahabatku, itulah ibadahku. Cuman ada satu yang kamu tidak melihat. Apa itu? Sebelum aku tidur, aku maafkan semua kesalahan orang-orang yang ada di sekelilingku. Dengan ikhlas. Jadi saya tidur tidak punya dendam apapun. Ini yang ternyata membuat dia menjadi orang yang dijamin masuk surga. Tentunya ibadahnya komplit dulu. Lalu apa pelajaran dari sini? Itulah orang yang sangat tawadhu. Orang yang merasa penuh dengan kesalahan, sehingga kesalahan orang dia ampuni, dia maafkan, karena dia merasa dia lebih buruk dari orang yang lain. Yang ketiga, sebuah keikhlasan hidup. Masur di dunia ini penting buat dia, tapi masur di akhirat. Kapan dia lakukan? Sebelum tidur. Tidak ada orang yang tahu. Ibadah yang tidak ada orang yang tahu. Tapi itulah yang luar biasa. Rasa diumumkan. Rasa dadak nganggo pengajian, rasa nganggo apa-apa sebelum tidur ketika tidak ada orang, dia maafkan semuanya. Dia pasrahkan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ulama itu ada orang yang masuk di dunia, tidak masuk di dunia, tapi masuk di akhirat. Termasuk sahabat itu. Jadi, apa yang ditanamkan oleh Rasulullah? Satu, mudah bersyukur. Dua, adalah mudah minta maaf. Mudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sedikit-sedikit ya kudu minta maaf. Komeng selesai. Mohon maaf kalau orang seperti itu. Itu dua. Apa yang saya gambarkan itu menunjukkan betapa begitu mudahnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi penghuni surga. Yang jadi masalah itu ada dua.
Manusia punya hawa nafsu. Nah, urusan rezeki itu persis ada di surat Al-Humazah. Nggih, Al-Humayah. Kemudian saya bandingkan dengan surah Ad-Dariyat 22. Mari kita lihat Al-Humayah. Ya. Wailul likulli humazati lumasa. Alladzi jama'a mal'awan dada. Yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqaddah. Allati tatali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musaddah fi amatin mumat dada. Gusti Allah ngendil kok sungguh celaka. Jadi rezeki itu bisa membuat kita bahagia. Surat Ad-Dariyat 22. Wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. Rezekiku wis tak ponto-ponto dan tidak akan pernah tertukar. Jadi rezeki itu sudah diponto-ponto. Di ponto-ponto itu apa? Di ponto-ponto itu nganu. Ora dibagi-bagi ya dibagi-bagi. Di pondok-pondok itu nganu apa? Petal-petal lah bahasa Jawa. Bahasa Indonesia petal-petal ya itu. Di pondok-pondok. Ayo kok ngenak ngene sampean kok ya to. Ayo padha aku kok yo ngenak ngene. Di pondok-pondok itu kan ngedon daging nih kalau, gitu Pak. Di pondok-pondok itu bagian-bagian batasnya jelas, ukurannya jelas. Ini jenenge di pondok. Bahasa Indonesia nih, sakarepmu. Makanya bahasa Jawa ini keren, gitu. Mesti spesifik. Tiba bahasa Inggrisnya itu fall down. Bahasa Indonesia nih jatuh. Bahasa Jawa nih tergantung situasinya. Nak ngene jelungop. Nak ngene bledak lumah. Nak ngene miring apa jenenge? Nak ngene mundur. Nak ngene glosor. Apa meneh nak nganggo krama inggil, awake dhewe madang. Wong tuwa gahar, maling, badhok, ngono ya ta ya. Pel untal. Mau kan omong apa kok dadi ngene iki? Rizkokum wa ma tu'adun. Rezeki di pondok-pondok dan tidak akan tertukar. Jadi kalau ada orang mengambil hak orang lain, itu wasting time, hanya membuang waktu dan tenaga saja, mesti balik. Ini yang sudah akan. Makanya di surat Al-Humayah, Gusti Allah itu cocok persis dengan zaman akhir sekarang. Sungguh celaka orang yang mengumpat dan menghitung-hitung hartanya. Kalimat keduanya keren banget. Mereka mengira hartanya itu bisa melindungi dan mengekalkannya. Plek to sakniki. Uang itu mengira nak bondone iki iso melindungi mengekalkannya. Uang mesti berpikir nak duitnya oke iso melindungi dan mengekalkannya. Dijawab oleh Gusti Allah, kala tidak layung badan nafil hutama. Orang yang menganggap bahwa hartanya, jabatannya, kedudukannya bisa melindunginya, layung badan nafil hutama. Aku akan lempar ke dalam hutama. Lalu ditanya, hutomah itu apa? Wa ma adraka mal hutomah narullahil muqaddah, api yang menyala-nyala. Sampai tangan orang, sampai hati orang itu menjadi panas. Panas itu sangat panas, diungkep. Ya, angel meneh iki diungkep ki apa ya ta. Diungkep itu dikukus.
Nggih. Bahasa Jepang itu musiatsui. Ya, panas karena berkeringat itu luar biasa. Jadi wong sing mikir duit, mikir bondo jabatan, atine itu panis. Gampang tersinggung, gampang sakit hati. Mergane napa? Sing dipikir ming bondo. Tanggane tuku montor, lara untu. Tanggane bangun omah, lara sirah. Tanggane tuku mobil, stroke. Mergane apa? Mangkel karo tangga. Han menghitung-hitung harta, tapi membayangkan hartane wong liya kok diitung, petok ra. Mbok ya men duite oke, tapi itu kan penyakit yang luar biasa. Yang kedua apa? Tangannya terikat di tiang-tiang panjang tidak terbatas. Nanti di akhirat orang yang mengandalkan kedudukannya, jabatannya itu akan terikat di tiang yang panjang. Di dunia juga demikian. Dia tidak bebas. Karena apa-apa dihitung nganggo dunia. Saat ini nggih ngoten, makanya saya bersyukur, panjenengan nggih bersyukur. Hari ini kita bebas. Ya ora ndek jabatan dhuwur ngoten. Duite ya ora akeh ngoten. Iki bukan nganu lho ya, kalimat orang putus asa lho ya. Gitu. Atau iri dengki lho ya, ming palah suarane wong miskin ngoten ya. Sampeyan aja ngono gitu. Maksude yo sugih yo oleh, politik yo oleh, kekuasaan yo ora apa-apa. Sing penting aja lali itu kersane Gusti Allah. Tapi kebanyakan kan memang kita memang begitu toh. Maka dari itu bersyukur, berulang saya matur alhamdulillah awak dhewe cukup. Gitu sering matur cobin ora jenenge barokah rezekine Gusti Allah. Masuk angin niku, nak neng rumah sakit itu entek oke lho, ranggo BPJS iso sak yuta luwih. Sampean masuk angin, dit 1000 we rantek. Nggih mboten ngono we mari, kurang panas ya lengo mambu. Ngoten ya. Alhamdulillah kan begitu. Diare wae ndak infus yo entek jutaan. Ming cukup mangan dong jambu. Atau jambu kluthuk we mari. Padahal ya oleh nyolong nggone tanggane. Ngoten ya. Atau nikmat kok kaya ngono. Itu maka Gusti Allah ngendika, takdir wis takdirke oke sithik. Kowe qanaah atau serakah itu sebuah pilihan. Makanya alhamdulillah, kan itulah ancaman dari Allah orang yang mengandalkan hartanya. Aku sing miskin piye? Ini ada lagi aturan tentang itu. Miskin itu bisa membuat orang masuk surga asal bersabar. Bersabar itu qanaah, menikmati ya. Delok sik ngisor, separuh biji kurma we cukup. Pernah ada sebuah kisah luar biasa tentang rezeki ini. Suatu saat Rasulullah menerima tamu maghrib. Rasulullah itu punya kebiasaan nek tamu niku napa nyuguh. Maka saat ini kan tesih wonten teng kampung-kampung terutama nak ana tamu kudu madang. Itu ibu saya. Ibu saya itu pokoknya anggere ana tamu kan teng kampung, Pak, mesti kudu madang. Ra ketung ming digorengke tempe, disambelke, pokoknya tamu iku kudu madang. Nggih, karepe nek wis madang kan yo ayem ngoten niku. Sebenarnya Rasulullah ngoten niku, nggih. Kadang-kadang ibu saya itu kan di kampung, nggih. Sok akeh tamu pejabat, mergo ngurusi lansia niku lho, Ibu. Ibu itu juara nasional BKL lansia. Duwe lansia 200, ibu saya usia 75. Bapak kan baru aja sedo. Tapi ibu saya alhamdulillah masih sehat, Pak. Nang dindi numpak sepeda ontel. Dadi jenengan nek teng daerah Moyudan apa Sumbersari ngoten niku, nek wong tuwa kudungan yo numpak sepeda ontel berarti ibuku. Nah kan wis ra ono saiki model ngontel ngono. Ya mung ibu kula niku. Niku anggere tamu saka pusat, saka ndi-ndi. Tamune kathah Pak, saka Afghanistan, saka Australia, saka Jepang, ingin belajar piye carane ben lansia ki panjang umur. Gol intine ming siji, dikon nyanyi. Itu wae ra nduk kaya ternyata iki marake mari to panjang umur. Nggih tenin niku. Pokoke anggere tamu kon madang, nganti isin kula. Ayo ben duwene pempek ngoten. Dadi malah terkenang. Anggere teng pundi mawon pejabat-pejabat muni, nenggone bojo manah wae sesuk madang ngoten ya. Waktu itu Rasulullah demikian. Sapa sing arep nyuguh? Ora ana sing nganu. Ora ana sing nganu sik
Rasulullah kan tidak punya apa-apa. Rasulullah itu kan gayanya begitu. Ya, kita cerita Rasul hari ini. Nggih. Nak Rasulullah niku tekon Siti Aisyah, kowe duwe sego ora? Nak cara kene ngoten. Mboten aku tak poso. Itu lho Rasulullah. Bapak-bapak yang ngono kuwi sesuk. Bune kowe ndek apa? Ra ndek apa-apa aku tak poso. Sesuk hari kedua, kowe ndek apa? Ra ndek apa-apa aku tak poso. Hari ketiga, kowe ndek apa? Ra ndek apa-apa, lunga wae. Ora ya. Lah kok kepengin ming ra ndek apa-apa wae. Itu betul. Akhirnya kula Rasulullah, ada sahabat sik ngajeng, kula Rasulullah. Dan ini urusan rezeki. Oh ya wes kowe. Yo dhek niku mulai teng daleme sahabat niku. Bune nak cara kene nitikan kene. Arep nonton tamu saka Rasulullah, tamune Rasulullah. Kowe duwe apa? Nah garwane muni ngene, mbok yo nak arep nyuguh ki tekon-tekon sik. Ayo wian dhisik apa piye? Ora ndek apa-apa kementus. Kuwi nitikan. Ya. Ora sik arah to ya lah sampean to ya. Akhire orang itu mengatakan, "Iki jam piro to?" Oh ya, jam itu. Lalu orang itu mengatakan istrinya, "Kita hanya punya sepotong roti, sekerat roti untuk anak kita." Sekerat roti untuk anak kita. Malam ini kita puasa. Lalu, gimana? Tamune siji. Mari kita berikan pada tamu kita. Itu loh istri solihah. Jo engko awak dhewe malam ini puasa. Anak kita nanti saya beri minum saja, kemudian kita tidurkan sehingga lupa dengan laparnya. Masya Allah. Kemudian habis maghrib itu rawuh gelap. Etok-etoke dhek ngurupke lampu ning janjane mematikan lampu. Wah, niku pecah listrike saking PLA. Perusahaan listrik Arab. Ya tak karang wae kok ya. Durung ana listrik mbiyen. Akhirnya dua orang itu menghadapi piring kosong supaya tamunya nyaman makan malam itu, anaknya kelaparan sampai pagi. Ning arep napa? Taat karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paginya Rasulullah dilapori hanya dua kata yang diucapkan Rasulullah, ahlul jannah, ahlul jannah. Ono wong kok belani Rasulullah, ngantek dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan rasa laparnya, anaknya saja dikorbankan. Itu yang luar biasa. Yo awake dhewe piye le cinta Rasulullah niku. Sing duwite akeh ora mung punya sekerat nggih mboten. Kadang-kadang ada kan duwe sejauh mana kita itu kan melu berkorban untuk Rasulullah. Ono wong padahal kita minta surga yang sama dengan orang sahabat itu. Dia rela untuk tidak makan anaknya saja dikorbankan. Ini loh yang namanya rezeki. Sekerat wae rezeki. Maka dari itu ibu-ibu yang kami hormati, Bapak, ini loh Rasulullah mengajarkan betapa kita itu harusnya malu. Wah duitnya akeh, pane akeh, ono tamu nyuguh ora. Anjele itu awak dhewe niku pengajian ranggo wedan. Jarene apa malaikatan. Apa ya. Pengajian iki nggo wedan, nak perlu madang. Ngoten niku saya ini mau Muhammadiyah kudu ngoten niku sakniki. Sebabnya napa? Saat ini banyak orang lapar. Maka ini mumpung ayo saiki program-programnya umat itu digawe seneng. Nak pengajian nak perlu madang, mulai sangoni. Nggih mboten, Bu? Nah iya sing sugih-sugih tokke. Karena sekarang itu saatnya itu kan masa sulit tuh secara ekonomi. Apa-apa larang. Kabeh sik nganggur akeh. Tugasnya Muhammadiyah ada di situ sekarang. Ora usah model malaikatan, jan kula ora setuju malaikatan niku. Saka ngomah wis ngelih, pengajian kok mung dikeki abab.
Ayo pulang, dikasih madang, mulai. Wingi wonten panitia petok karo aku. Pak Ustad, nak nganggo sego iki sing teko akeh, ngono to. Anake dijak kabeh, ngoten niku to. Ayo kuwi jenenge berhasil, Dun. Memang tujuannya ben menyang kabeh, ora malah diwale. Nak ora ana wedange do ora menyang, nak ana wedange menyang. Ayo cen tujuannya ben do menyang, ngoten to. Pun paham nggih panitia? Dadi sing sukses iku nak kabeh menyang, sing ora menyang dadi menyang mergo ana segone. Sing kabeh ora menyang dadi menyang mergo ana sembakone. Itu jenenge panitia sukses. Panitia petuk. Wah, nak nganggo sembako ki sing teko oke, dadi butuhe oke. Ya. Ya, ngono iki ya Pak Gus ya. Nggih to, nggih to. Sampeyan haluse nemen ana ta. Akhirnya itu, wong Rasulullah punya sekerat wis iso dadi engko nak wis entuk sego, entuk sembako, njur iso sedekah, iso bermanfaat nggo tanggane. Tanggane melu seneng, iki mau saka masjid aku entuk endok. Ndokmu pira? Ngono ya ta. Halo, ngono iki ta. Iki ndoke kowe tak kei separo. Masya Allah, tanggane nak nang masjid ki entuk endok ngono. Sesuk aku nak menyang oleh ora bene entuk endok. Oleh mangkat. Sesuk entuk tanggane sik rung menyang, paraninya aku mau entuk saka masjid entuk supermi 5, kowe tak kei 2. Nang masjid ki entuk supermi. Njur menyang. Itu loh yang namanya membaca ayat-ayat Allah, mengambil hikmah dari situ. Aja diwale. Oke? Ayo with me? Bahasa Inggris ki mung 2. Yes karo no. Nek ditekoni piye pengajiane? Yes. Kowe tambah semangat? Yes. Sesuk dipraktekke? Yes. Maesuk ngliwet durung? Nek nak nitian ket mbiyen ra cetha. Bahasa Inggris iki ra cetha sampeyan. Sesuk menyang ora, Dik? Lah yes no. Ana ya itu kan. Aku yes apa? No. Nah, itulah rezeki itu seperti itu, akan bernilai barokah. Mergo sekerat roti karena dilakukan dengan baik, kesyukuran, jadi mendapatkan yang luar biasa. Kulama ruziku minha min samaratin rizqan qalu adalah diruzina min qabl wa tubihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sesuk nang swarga diberi buah-buahan yang sangat banyak seperti yang ada di kamu inginkan di dunia, dan kamu akan mendapatkan istri-istri yang suci. Karena apa? Ketika di dunia, istri-istri itu menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Persis panjenengan. Saya ngomong ini tiga panjenengan. Nah, bapak-bapak ini manut jenengan. Arab nyugoro urusannya jenengan toh. Oh, benarane sampean. Kabeh duit mlebu nang ibu-ibu. Nggih mboten? Ibu-ibu setuju mboten? Kabeh duite wong lanang mlebu nang ibu-ibu. Setuju ora? Setuju. Bapak setuju mboten? Kok mboten, Pak, sing jenenge ibu-ibu niku gampang cemantel. Nek digawa wong lanang ra cemantel, mulane ibu-ibu kabeh kudu duwite dikeke ibu. Ibu-ibu itu manajer keluarga, merangkap bendahara umum. Masalah bendahara ki le mlebu gampang, le metu angel, dadak nganggo proposal. Padahal bendahara kuwi galake ora jaman. Jaluk duit, nggo apa? Piro? 500. Nggo apa? Mancing. Nah, mesti bendara ra oleh 500 mancing wong lanang ra genah. Wong lanang digetak bendahara ya meng kluyur ngoten to. Ngerti ra jenengan? Wong lanang iki getak bendahara mlayune nang ndi? Siji Siskamling, 2 angkringan. Dadi nek angkringan ki ana wong lanang-lanang berarti bar diamuk bojo. Cocok wong kula ki crita sampean kok. Nah, itulah maka istri solika itu ada 3, Anisa 34.
Dari juga beberapa hadis. Intinya 3. Apa yang saya sampaikan tadi itu cara Rasulullah. Siji, melindungi anak-anak perempuannya. Panjenengan wis luar biasa. Melu nyambut gawe, iso ngresiki apa-apa. Buat rumah itu menjadi rumah yang baiti janati. Napa sithik-sithik matur nuwun, sithik-sithik apresiatif. Ibu-ibu apresiatif, bapak apresiatif. Yang ketiga, gunakan harta itu untuk kemanfaatan orang lain. Itu loh wanita solihah di zaman akhir. Ojo ming mergo bondo, ojo mergo kedudukan. Nah saiki kan modelnya kayak gitu, ya ora salah gitu. Saya kan sering matur niku, akeh tenan wong sing keblinger, mergane napa butuh kemaksuran, butuh jabatan, ngantek lali urusan akhirat. Duitnya wis akeh wis kurang. Gitu wingi niku kula cerita, sing pajak iki pira? 500 miliar. Ayo jenengan pirsa, 500 miliar wingi nule pira? Hah? 500 miliar nule pinten, Mbak? Oh, dawa. Apa iki? Nek dawa. Iya. Dawa nak dijejer iya. Iya. 500 miliar. Itu tadi katakan, wis diponto-ponto, ya tetep golek. Nah, uduhae ilang tenan. 500 miliar itu 500.000 juta. Nule 11, Bu. Jenengan ki nule ora ngerti apa meneh duwe. Mesti ngene, alah padha ustate ha. Pripun, Bu? Kene ana pasar to niki. Jenengan kok duit 500.000 yuta akeh banget to. Sak yuta wae lak pun tobat to sampean ning belanjake. Go tuku dawet ning kidul kuwi entuk pira? Sak juta entuk pira dawet? Bakule. Wonten sik nesu kula muni ngono kuwi. Ustaz Agung iki sak yuta nggo tuku dawet, go ngedusi ustate kuwi malah aku disengeni. Satu, penutup. Istri solihah itu akhirnya disimpulkan. Apa yang saya sampaikan itu kan konteks-konteks lapangan untuk menunjukkan bahwa orang Islam itu luar biasa baiknya. Satu, selalu indah di mata suami. Oke? Selalu nampak indah di mata suami. Itu yang pertama. Yang kedua, taat kepada suami. Yang ketiga, menjaga kehormatan ketika ditinggal oleh suami. Itu 3 itu intinya. Nanti di breakdown yang banyak, tapi intinya ada 3 menurut Rasulullah. 1, nampak indah di muka suami. Bapak-bapak meneng mawon, kita ibune tak garape. Ya. Engko nek apik kan jenengan sik ngono ya. Kaya ibu sekarang, nampak indah di muka suami itu ya tadi itu. Mudah terima kasih, nak ngendika ora nyengol-nyengol, gitu. Kayak Siti Khadijah. Iso kayak Siti Khadijah, tak baleni meneh. Panjenengan kalau role modelnya istri Rasulullah, panjenengan kayak Siti sapa? Siti Sundari, ono Siti Sundari. Ya Siti Khadijah. Cirinya indah di muka suami, melembutkan, menyejukkan hati suami. Nak ngendika ora nyengol-nyengol, ora nyas-nyus, nyeluke garwane ya sing apik. Dume garwane randi rambut, ndul-ndul. Nah, itu kan ora bener. Bapake ya ngono, dume bojone lemu ya mbrot-mbrot. Ayo kaya nitian, sayang. Pae, bune, kung, apa meneh? Uti. Lagi guyu mergo wong saiki iki lucu, salah menafsirkan hadis. Mergo pengen nampak indah di muka suami, nang omah le macak menor. Piye kabeh nganggo penganu alas. Bar kuwi kenene nganggo eyeshadow. Ben biru to, ya bar dikamplengi ngono wae. Kene eyeshadow ngisore nganggo aidep. Ayo aidep to. Sing melawan badai. Yuk kenene nganggo blush on. Ante abing kaya Bagong.
Njur kene nganggo lipstik. Nah, itu njuk cantik jelita. Ya biasanya njur golek HP. Selfie nganggo timer. Yo njuk ping 5 detik to. 1 2 3 kayak wong koclok. Bukan begitu. Indah di muka suami itu ya tetap maca, ya nganggo parfum beng wangi itu. Nggih, ora kok anggere bengi, anggere bar maghrib ngono wis PPO. Ya. Wabeh blonyo remason, ngono to. Kene dikai koyo ana kalah. Njur glundung nang arep TV ngono kae kaya duren ngono kae. Ngono kan magarek gajul ya ta. Ngono kok indah di muka suami piye gitu. Tur anggere ditekoni garwane ming muni, "Heh, aku ngono." Ono ya ta. Bapak iku ya jane sing ngono kuwi ming ra tegel ngono ta. Tak gonong pasar lumayan ya gori payu ha iki ngono ta. Ya gori bosok lempu ya. Ana sing ngene iki, Pak, ngece. Oh, ya mesake bapak-bapak. Yang kedua ya pakaiannya yang pantas. Saya aku tak tekon tenan. Ngopo istri solika, istri yang nampak indah. Ngopo kok jenengan nang omah senengane dasteran? Ayo ngopo kok senengane dasteran? Mesti lutuk meneh. Ya ta, sebabnya ngopo kok dasteran? Isis ya, nomor loro. Anyep ya, telu. Gampang, alah-alah. Apaan nih sing gampang sampeyan iki jan mutu tenan kok ya to. Agak gampang ya. Kayak iki Pak aku. Ndut jamaah lucu yo nang nitikane iki aku. Kok gampang ki apane ngono to. Oh, gampang le ngantuk. Sing cetha nak nganggo daster tuh saya ngerti ready for use. Siap untuk apa saja. Goreng, njuk kena bak lengo, golek lap ra ono. Mulane bokong iki mesti ireng-ireng ngono wae. Yo ana bolong titik kecangkol iku yo ora apa. Wong aku iki yo bar nukokke. Teng arep Bringharjo itu sekarang 45. Sing model Batman iku sing ijo itu ya. Nak tuku 100 entuk 3 Pak sakniki iki ya. Heeh. Bojoku ya dosen UGM, nang omah ya dasteran. Sing iso terbang anak elo ya. 2, taat di perintah suami. Ya, bapak-bapak dawuhi, tapi ya tentunya suami yang layak untuk ditaati. Nanti istri suami soleh itu siji kudu beriman, loro ibadahnya lengkap. Itu baru punya hak untuk mau ditaati oleh istri. Kalau ini saya kira sama, tapi biasanya nak manten anyar sing saya taat kuwi. Bune aku gak mulai gaweke kopi, monggo niki rotine iku manten anyar, manten lawas bune kopi, kopa kopi. Gawe dhewe. Ayo sapa sik ngono kuwi ya to. Nggih Pak nggih wonten sik ngoten niku. Jolke nang pasar ngono kuwi. Ngono kopa kopi gawe dhewe. Ora oleh. 3, menjaga kehormatan ketika ditinggal oleh suami. Nanti di breakdown kalau ada tamu laki-laki bukan muhrim, ya tidak boleh masuk. Karena Siti Aisyah pernah itu ada tamu cah cilik wae, tapi ora kok cilik banget ngono ya. Sudah mulai remaja juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Itu cara istri yang sholihah. Pun karena waktu pas intinya ngaten, Rasulullah sudah mengajarkan istri-istri sholihah itu sebenarnya sangat luas maknanya. Semuanya punya potensi untuk menjadi penghuni surga. Termasuk ibu-ibu bapak sekalian. Hari ini muludannya kita akan tahu betapa Rasulullah itu benar-benar sangat aplikatif ajarannya itu. Hebat toh, ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih layak dipakai. Masih sangat bagus sampai hari akhir. Itulah Rasulullah SAW.
Maka dengan maulid ini kita buat semangat untuk semakin mempelajari kisah-kisah Rasulullah, sirah nabawi, aturan-aturan, ikuti saja. Orang Jepang saja sekarang adil makmur. Mereka damai, orang tahu gelut-gelutan, padahal orang tahu ngaji, orang tahu muludan. Tapi dia mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Mudah terima kasih, mudah minta maaf. Wis tahu krungu, gitu. Neng kono tawuran ngoten niku ya ora arang-arang to. Sing kelep tawuran kan malah Indonesia. Bar tarweh ya tawuran kok gitu. Ini kan karena apa? Belum diaplikasikan ke masyarakat. Maka dari itu, monggo Bapak Ibu sekalian, kita semakin mencintai Rasulullah SAW, semakin mempelajari ilmunya, sehingga hidup kita akan menjadi la'alakum tuflihun. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal awad sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo istighfar sering. Astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak salah, mohon maaf. Mugi panjenengan sami sehat wal afiat, keluarga sehat wal afiat, dijauhkan dari musibah dan cobaan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang untuk pencobaan dulu nanti untuk ada yang disentakkan pokoknya jika banyak yang mungkin yang tahu nggak bisa. Jadi pada ini saya membawa dua contoh. Contoh di depan ini produk dari warga Muhammadiyah. Oh. SCM Serpong membuat mie tanpa MSG. Oh. Insya Allah tidak, kalau ini tidak banyak berkembang. Ini sudah kami siapkan di toko ini. Yang saya mau coba ini bapak satu, dulu satu. Tapi tidak saja ini. Tapi insya Allah saya juga mau tanya itu mungkin kalau nanti bapakku sama Ustaz Jamuddin dari PJR akan kita mencoba masak. Kalau masaknya pernah di sini juga nanti semuanya bisa mencoba. Insya Allah nanti kita yang tepat ya nanti makan sarapan soto. Oh nanti pas ngundang saya saja. Nanti tak dungani Allahumma barik lana fima royatana. Jadi kalau kayaknya kalau kemarin kita sudah dalam yang pasti mau kalau ini enggak sekitar 3.200 yang boleh yang botol terus dengan 2.000. Kalau pakai telur, telur telurnya juga jadi. Oh iya. Untuk pertanyaan ada sekali, untuk agar ini monggo itu ada sekali bisa menghubungi saya. Ibu kalau ada yang menentukan sebenarnya kalau tulisannya itu baru apa-apa. Monggo silakan.
Untuk sementara ini saya mintakan di testimoninya ini Bapak kita Pak. Nanti dicoba ya Pak ya di rumah besok bisa testimoni. Pak satu seperti karena ibu-ibunya banyak, saya kirain depan tadi kalau nanti bisa testimoni. Ini di sini saja. Nanti bisa testimoni. Nanti insya Allah makan waktu kita bisa. Amin, amin, amin. Dari kemarin dari teman PC yang serpong untuk menyatu moga ingin mencoba kayak maminya sudah ada di toko kemudian. Terima kasih.